Perkenalkan, nama saya Yenti Ruwaidayati. Saya adalah guru SMP Al-Madinah Islamic Center KKIP yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan IPA PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Dengan mengambil materi sistem peredaran darah pada manusia, submateri faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yang merupakan materi pembelajaran kelas 8 semester 1. Berikut kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Bayu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mati dimulai. Selesai. Hari ini Miss cek dulu kehadirannya. Yang namanya dipanggil nanti angkat tangan ya. Oke, Adisti. Oke, Adra. Sudah semuanya ya? Oke, berarti hari ini dua orang yang tidak masuk, yaitu Rama sama Raja. Kemana? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Miss mau bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya? Masih? Oke, materi tentang apa? Oke, struktur jantung. Apa saja organ yang termasuk ke dalam organ peredaran darah? Oke, jantung dan pembuluh darah. Oke, silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Yang sebelah kanan gambar apa? Oke, sebelah kanan Miss ya. Sebelah kanan Miss berarti ada jantung. Sebelah kiri Miss ada pembuluh darah. Bagaimana proses darah beredar ke seluruh tubuh atau mengalir ke seluruh tubuh? Oke, silakan. Jantung adalah organ utama untuk memompa darah. Darah akan disalurkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, motivasi atau manfaatnya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum ke motivasi dan manfaatnya, Miss mau tanya dulu. Ruangan kelas kita kan ada di lantai 3. Ya, pasti di antara kalian pernah ada yang hadir ke sekolah kesiangan? Sering. Nah, kalau udah kesiangan, pasti kan kita panik buru-buru datang ke sekolah gitu kan, naik lantai 3 lagi gitu kan. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian udah mau kesiangan, harus naik lantai 3 lagi, tangganya banyak gitu kan? Apa yang kalian rasakan dengan denyut jantung kalian? Berdebar-debar, berdebar kencang, deg-degan, bergejolak gitu. Ada frekuensi atau ada denyut jantung yang lebih cepat dibandingkan pada saat kalian kondisi normal gitu ya. Nah, ini adalah manfaat atau motivasi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi dengan kita mengetahui frekuensi denyut jantung, kita akan mengetahui apakah jantung kalian bekerja dengan baik. Kalian akan mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, gitu ya. Nah, setelah manfaat ini ada tujuan pembelajaran. Oke, silakan siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Rafli. Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung secara benar. Oke, terus? 2. Melalui kegiatan percobaan, diskusi kelompok, dan studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan benar. Oke, terima kasih Rafli. Oke, silakan selanjutnya siapa lagi yang mau membaca tujuan pembelajaran poin 3 dan 4? Ya, silakan Nadila.
Oke, silakan. 5. Melalui percobaan, diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan tentang pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan benar. 6. Melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik terampil dalam menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas jenis, intensitas, dan durasi pada frekuensi denyut jantung dengan benar. Oke, terima kasih Kalisa. Adapun alur pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah nanti kalian akan mengidentifikasi nanti akan ada ditayangkan di slide PPT. Nanti kalian identifikasi dari beberapa gambar yang ditampilkan di PowerPoint. Kemudian setelah itu nanti kalian membuat rumusan masalah dari gambar yang sudah kalian identifikasi. Kemudian setelah itu nanti Miss akan membagikan LKPD. Kemudian nanti kalian akan dibentuk per kelompok, diskusikan, gitu ya. Kemudian nanti ada percobaan juga. Setelah itu, kemudian nanti kalian setelah diskusi, kemudian kalian nanti presentasi ke depan, masing-masing kelompok perwakilannya 1 orang. Setelah presentasi nanti baru kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan juga nanti akan ada evaluasi nanti dari pembelajaran kita, kemudian nanti ada refleksi, gitu ya. Kemudian nanti penutup dan juga doa. Itu adalah alur pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian model pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model discovery learning. Kalau metodenya nanti ada diskusi, kemudian nanti akan ada tanya jawab juga, ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, masuk ke materi baru di hari ini, Miss mau memberikan tes kemampuan awal pre-test ke kalian. Silahkan kalian akses tesnya di Google Classroom ya. Silahkan dicek dengan handphone kalian masing-masing soal yang sudah Miss siapkan untuk kalian di Google Classroom. Oke, sudah bisa diakses? Sudah? Oke, silakan waktunya 5 menit dari sekarang, kerjakan sendiri ya. Oke, waktunya sudah habis. Nanti Miss bandingkan dengan hasil evaluasi nanti ya. Silakan kalian amati gambar berikut ini yang ada di depan. Kelihatan Bayu? Kelihatan. Oke, silakan buat satu rumusan masalah dari gambar yang ada di depan. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan kalian tuliskan di buku kalian. Kemudian nanti Miss tunjuk 2 atau 3 orang untuk menyampaikan rumusan masalahnya. Handphonenya disimpan karena kita tidak menggunakan handphone. Nanti digunakan lagi pada saat nanti diskusi atau nanti pada saat kalian mengerjakan soal lagi ya. Apa kaitannya dengan frekuensi denyut jantung? Silakan waktunya 1 menit. Siapa yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Oke, silakan. Raisa dulu. Ya. Apakah dari ketiga aktivitas tersebut menghasilkan denyut jantung yang berbeda-beda? Oke, pertanyaan dari Raisya. Di depan ini kan ada 3 gambar yang ditampilkan. Apakah dari ketiga aktivitas ini ada pengaruhnya ya? Berpengaruh ke frekuensi denyut jantung. Itu pertanyaan dari namanya Raisya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Pawas dulu ya, karena pertama kali Pawas yang duluan. Oke, apa Pawas? Apakah jenis kelamin mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Oke, pertanyaan dari Pawas adalah apakah jenis kelamin mempengaruhi frekuensi detak jantung? Oke, selanjutnya masih ada? Oke, Mifda dulu, nanti Ardra ya. Oke, silakan Mifda. Oke, mengapa aktivitas tubuh mempengaruhi denyut jantung? Oke, Ardra tadi udah angkat tangan, silakan. Oke, mengapa pada saat berlari denyut jantung berdenyut atau berasa lebih
cepat. Oke, jadi ada 4 pertanyaan dari temannya akan kita bahas pada forum diskusi pembelajaran kita hari ini, ya, yang ada kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke. Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Sudah tahu kan kelompoknya? Siap dengan siapa saja? Ya, silakan dibuat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatannya ya. Maskernya tetap dipakai. Perhatikan dulu. Tidak ada blok aktivitas apapun. Ya, sebelum saya kembalikan LKPD, nanti terlebih dahulu kalian baca dan pahami apa saja yang harus kalian lakukan. Itu ya. Jadi jangan bertanya tapi belum dibaca. Biasakan dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, jika ada yang tidak kalian pahami, silakan kalian bertanya. Itu ya. Oke. Nanti satu orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 1. Nanti hasil tabel pengamatannya kalian foto dan kirim ke WA saya ya, untuk nanti ditampilkan pada saat nanti kalian presentasi di depan. Masing-masing LKPD harus diisi oleh masing-masing anggota. Jadi bukan satu kelompok diisi satu, tapi semuanya harus mengisi LKPD. Ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Oke, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dan lakukan percobaan dari LKPD. Saya kasih waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan masing-masing ketua kelompok dibagi ya tugas anggotanya. Pakai feeling ya. Yang tadi, tapi yang tadi ketemu. Yang sebelumnya udah. Oke. Tapi jangan diganggu ya. Cari tempat yang nyaman ya, dan melakukan aktivitasnya atau percobaannya. Lari kecil berapa menit Dinda? 1 menit. Ya, di situ aja lari kecil. Waktunya 13 menit lagi. Kurang itu kecil banget nih. Nah, ini diangkat. Yang berapa menit lagi kan? Semangat, ayo. Yo, Karisa. 8
kecil. Iya. Jangan lupa waktunya diingatkan ya, nanti tentunya bablas kelamaan. Oh iya. Baru setengah menit. Ayo. Belum selesai. Ayo, nanti kalau udah selesai juga dikasih tahu temennya. Oke, kelompok ini tinggal apa? Ya, berlari kecil. Berlari kecil, satu menit, dengan berlari kecil 2 menit ya. Jalan-jalan kan, olahraga di rumah. Ayo, Bayu. Pengisian LKPD yang langkah selanjutnya. Kalau aktivitas percobaannya sudah selesai. Sambil kos-kosan ngisinya ya. Waktunya 5 menit lagi. Silakan nanti dipersiapkan siapa perwakilan dari kelompoknya yang akan maju ke depan untuk presentasi. Dan ingat, tabel hasil pengamatannya dikirimkan ke WA Miss ya. Dipoto terlebih dahulu, kirimkan ke WA Miss. Waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Mau dari kelompok berapa dulu? Mau saya tunjuk atau mau mengajukan diri untuk maju ke depan? Oke, karena waktunya sudah selesai, tidak ada lagi yang mencatat atau tidak ada lagi yang melakukan pengamatan ya. Semuanya nanti fokus ke temannya yang presentasi di depan. Oke? Oke, karena tidak ada yang mengajukan diri, berarti saya tunjuk kelompok yang maju ke depan ya. Oke, saya panggil dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Ya, Raisya. Suaranya yang kencang ya. Silakan disampaikan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok 3, jadi nanti dari peserta 6 dari laki-laki dalam 1 menit menghasilkan 45 detak, sedangkan dari perempuan menghasilkan 59 detak. Sedangkan dalam waktu 2 menit peserta didik laki-laki menghasilkan 101 detak dan peserta didik perempuan menghasilkan 107 detak. Oke. Dalam aktivitas berjalan santai selama 1 menit, peserta laki-laki menghasilkan 58 detak, serta peserta didik perempuan menghasilkan 42 detak. Dalam waktu 2 menit, aktivitas berjalan santai, peserta didik laki-laki menghasilkan 118 detak, dan peserta perempuan menghasilkan 74 detak. Dalam aktivitas berlari kecil dalam 1 menit, peserta laki-laki menghasilkan 64 detak, serta peserta perempuan menghasilkan 58 detak. Dalam waktu 2 menit, peserta laki-laki menghasilkan 172 detak, serta peserta didik perempuan menghasilkan 85 detak. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Raisa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ini adalah hasil pengamatan
selanjutnya. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya ada yang mau maju? Oke, tadi ganjil, kita ke genap ya. Oke, siap-siap yang kelompoknya genap. Oke, silakan kelompok 2 yang diwakili oleh Nadine. Silakan Nadine. Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan kelompok 2, peserta didik laki-laki yang beraktivitas di renang selama 1 menit menghasilkan 63 denyut, sedangkan perempuan menghasilkan 85 denyut. Dengan aktivitas yang sama namun dalam waktu 2 menit, laki-laki menghasilkan 58 denyut, sedangkan perempuan menghasilkan 109 denyut. Denyut ya. Denyut. Oke, terus? Pada saat beraktivitas berjalan santai selama 1 menit, laki-laki menghasilkan 68 denyut, perempuan menghasilkan 91 denyut. Berjalan santai selama 2 menit, laki-laki menghasilkan 92 denyut, perempuan menghasilkan 151 denyut. Oke. Terus? Perhatikan ya, yang lainnya perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Pada saat berlari kecil selama 1 menit, laki-laki menghasilkan 105 denyut nadi, sedangkan perempuan menghasilkan 106 denyut. Oke. Berlari kecil selama 2 menit, laki-laki menghasilkan 120 denyut, sedangkan perempuan menghasilkan 170 denyut. Oke. Terus terima kasih sudah selesai. Oke, terima kasih kelompok 2 Nadine. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 2 tadi sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dan ini adalah hasil pengamatan dari kelompok 2. Oke, selanjutnya tadi ganjil sudah, genap kita balik ke ganjil. Berarti kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan diwakili oleh Mifda. Oke, silakan Mifda suaranya ini ya, keras supaya jelas sudah melewat temannya. Yang lainnya tolong diperhatikan pada saat temannya sedang presentasi di depan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju ke sini. Nah, oke. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 1, maka kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut jantung. Frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi. Ya, karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan darah dan denyut nadi di arteri. Pada saat hidup tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Menurutku mengapa demikian? Laki-laki lebih tinggi frekuensi denyut jantungnya karena ukuran jantung perempuan lebih kecil sehingga akan berdetak lebih sedikit. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berjalan selama dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlari selama 1 menit karena ketika berlari aktivitas yang dilakukan tubuh lebih besar sehingga denyut jantung lebih tinggi. Oke. Terima kasih Mifda sudah mewakili dari kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan untuk Mifda. Ini adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Oke, berarti sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4. Oke, tapi sebelumnya adakah yang bertanyakan dulu dari kelompok lain ke kelompok yang lainnya? Berdasarkan hasil pengamatannya ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, kelompok 4 diwakili oleh Farel. Oke, silakan Farel. Ya, suatu tutor ya, Farel sama Farel. Oke, yang lainnya sekali lagi silakan perhatikan temannya yang sedang presentasi di depan ya. Bayu lagi apa? Perhatikan ya. Oke, silakan Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
laki-laki menggunakan denyut agar di perempuan menghasilkan 71 denyut. Oke. Pak, manakah di antara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Karena frekuensi denyut jantung paling tinggi pada saat berlari selama 2 menit ini dikarenakan kontraksi otot jantung bekerja lebih keras dan juga energi keluar lebih besar. 5. Menurutmu, apakah jenis kelamin dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawabannya yaitu denyut nadi yang tepat dicapai pada kerja maksimum pada wanita yang lebih tinggi daripada pria. Pada laki-laki, nadi kerja mencapai 128 denyut per menit dan pada wanita bekerja 138 per menit. 6. Selama jenis dan intensitas dalam aktivitas, tuliskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, yaitu suhu, emosi, usia, tingkat kebugaran, berat badan, dan obat-obatan tertentu. Terima kasih dari kelompok 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selesai sudah kegiatan presentasi dari semua kelompok. Kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kelompok saya minta dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan kesimpulannya apa? Ya, silakan kesimpulan dari kelompok 3. Boleh berdiri, silakan. Yang lainnya perhatikan. Jadi mengerti cara menghitung tadi, tahu tentang sistem peredaran darah serta faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Kita paham kenapa jenis kelamin dan intensitas dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, itu adalah kesimpulan dari kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 2. Kesimpulannya adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yaitu jenis dan intensitas dalam aktivitas, usia, tingkat kebugaran, suhu udara, ukuran tubuh, serta konsumsi obat-obatan tertentu. oke, itu kesimpulan dari kelompok 3. Dari kelompok 1. Kelompok 2 ya? Iya, kelompok 2. Silakan sekarang kelompok 1. Kesimpulannya adalah Melalui pembelajaran ini, kami dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi denyut jantung. Melalui kegiatan ini juga kami mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan tubuh itu dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kesimpulan dari kelompok 4. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Firya. Kita menjadi tahu denyut jantung berkaitan dengan denyut nadi dan denyut jantung perempuan dan laki-laki berbeda. Oke, itu adalah kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sekarang kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran kita yang sudah kalian baca di awal ya. Yang pertama adalah kita sudah bertanggung jawab. Sudah tadi ya, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing ya diberikan oleh ketua kelompoknya. Oke, kemudian mengidentifikasi pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung juga tadi sudah ya diidentifikasi pada saat tadi percobaan, kemudian dengan membaca juga sekali diidentifikasi. Kemudian yang poin ketiga adalah menentukan. Sudah ditentukan faktor-faktornya apa saja? Sudah? Sudah belum? Oke. Yang keempat, sudah dianalisis faktornya apa saja? Sudah ya, berdasarkan tadi rumusan masalah dan juga hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Oke, kemudian menyimpulkan sudah? Sudah ya, tadi kita sudah menyimpulkan. Oke, kemudian tadi juga sudah disajikan ya hasil hasil percobaannya tadi sudah disajikan pada saat kalian tadi proses presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, dari hasil percobaan kalian ada beberapa yang berbeda hasilnya, gitu kan? Tadi Miss perhatikan kelompok 3 dan kelompok 1 ada berbeda hasil. Dalam ada berbeda hasil di sini adalah bahwa jenis
kelamin berpengaruh pada frekuensi denyut jantung, gitu kan? Perempuan denyut jantungnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki, gitu kan? Nah, tadi di kelompok 3 dan di kelompok 1 itu ada beberapa hasil yang menyatakan bahwa ternyata laki-laki detak jantungnya dari aktivitas yang sudah dilakukan itu lebih tinggi dibandingkan yang perempuan, gitu. Kalau kelompok 2 dan kelompok 4 itu sudah sesuai. Tadi nih perhatikan dari hasil percobaan kalian sudah sesuai bahwa kelompok 4 dan kelompok 2 itu rata-rata hasil percobaan baik dari aktivitas duduk tenang, berjalan santai ataupun berlari kecil itu yang perempuan denyut jantungnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki, itu sesuai gitu ya. Nah, tadi ada beberapa kelompok, kelompok 3 dan kelompok berapa? 1 ya. Oke, itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Aktivitas yang perempuan itu lebih santai dibandingkan dengan yang laki-laki, gitu kan? Jadi kalau yang laki-laki kerja keras, kalau gitu kan, yang perempuan ini, itu juga bisa berpengaruh, gitu kan? Walaupun aktivitasnya sama berjalan santai, tapi intensitas ininya berbeda. Metabolisme jadi ada yang cepat, ada yang begini, gitu ya. Jadi berpengaruh ke hasil denyut jantung. Jadi, Miss tambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung yang pertama bisa dari jenis kelamin, gitu kan? Kemudian dari apa lagi? Usia. Kemudian dari apa? Obat-obatan. Kemudian kondisi psikis. Kondisi psikis juga ini berpengaruh, misalnya emosional. Itu kan? Kalau kita lagi emosi, denyut jantung kan kenceng banget ya. Gitu kan, sampai mukanya itu merah. Kalau orang marah kan begitu ya. Berbeda dengan kalau kelihatannya kalau orang marah itu mukanya merah gitu kan. Kenapa? Karena jantungnya memompa, darahnya itu cepat gitu kan. Nah, kemudian gaya gravitasi bumi juga berpengaruh pada denyut jantung. Kalian pernah tidak merasakan habis jongkok atau habis duduk tiba-tiba berdiri pusing? Nah, sering kan? Iya, itu karena ada gaya pengaruh gravitasi bumi. Kalau pengaruh gravitasi bumi kan ke bawah narik ya, sementara kan posisi kita mau ke atas. Jadi itu karena adanya kurang cepat responnya jantung terhadap adaptasi dari gravitasi bumi. Makanya kalau misalkan kita dari posisi duduk atau posisi jongkok itu jangan tiba-tiba langsung berdiri. Jadi harus pelan-pelan gitu ya, supaya apa? Supaya jantung bisa beradaptasi dengan kondisi gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya itu langsung pelayang pusing gitu kan, atau misalnya kalian habis biasanya tidur nih, kalau bangun tidur tiba-tiba bangun langsung lari gitu kan, iya itu tidak boleh ya. Jadi ya jangan langsung seperti itu. Jadi pas bangun tidur duduk dulu sebentar sekitar 10 detik atau 20 detik baru kita berdiri. Jangan langsung bangun langsung lari gitu kan, tiba-tiba di kamar mandi aduh kok pusing gitu ya. Seperti itu bahaya ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat, kita kuatkan lagi ya ininya dari hasil diskusi kalian. Rata-rata tadi yang hasil diskusi kalian sudah tepat. Miss menambahkan, nah di sini ada frekuensi denyut jantung. Tadi kan ada ditanyakan ya, apakah sama frekuensi denyut jantung dengan denyut tadi? Sama tidak? Sama gitu ya. Jadi bisa dicoba untuk menghitungnya dibagi di sini ya, di bagian pergelangan tangan, baik tangan kanan atau tangan kiri ataupun di bagian sini. Bisa ya, pegang kalian. Nah, ini caranya, cara menemukan denyut nadi. Seperti ini bisa misalkan seperti ini gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang denyut nadinya mudah ditemukan, ada yang susah. Ya, tapi pasti ada denyutnya. Maksudnya posisinya pasti ada gitu. Bahaya kalau tidak ada denyutnya ya. Iya, sudah meninggal. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi, tadi sudah dibahas, jenis kelamin laki-laki perempuan itu berpengaruh. Nah, selain perempuan jantungnya lebih kecil dibanding laki-laki, ada juga dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah hormon yang ada pada perempuan. Aktivitas tubuh tadi kan duduk tenang ya, duduk cantik gitu ya. Terus
berjalan santai, berlari-lari kecil dengan waktu yang berbeda, ternyata jumlahnya pun berbeda denyutnya ya. Suhu tubuh, kalian pernah demam? Pernah coba ngecek nggak kalau lagi demam denyut jantungnya itu berapa? Enggak ya, nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran, boro-boro mikirin denyut jantung ya, udah pusing gitu kan demam. Jadi pada saat kondisi kita sedang sakit atau kondisi tubuh kita sedang tidak sehat, itu akan berpengaruh kepada denyut jantung, berbeda dengan kondisi kita pada saat sehat. Kemudian usia juga berpengaruh. Jadi jangan samakan denyut jantung kalian dengan ibu sama ayah kalian. Kenapa kan? Apalagi sama nenek-nenek ya, karena segi usia itu sudah mempengaruhi denyut jantung. Kalau misalkan yang anak-anak itu biasanya 90 sampai dengan 100 denyut per menitnya. Usia 10 tahun 80 sampai 90 kalau kondisi normal ya, kondisi tenang gitu. Kondisi ion juga berpengaruh, apakah tubuh kalian kekurangan ion atau tidak, itu juga berpengaruh ya. Ion dalam tubuh, elektrolit dalam tubuh ya. Nah, ini aktivitas tubuh, suhu tubuh. Jadi semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Gitu kan? Ini umur. Semakin bertambah umur, sekarang semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham ya. Ya, seperti biasa misalkan memberikan penghargaan pada kelompok terbaik di pembelajaran hari ini. Belum ya? Oke, kelompok terbaik pada pembelajaran kita hari ini jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 yang mana kelompok 3? Yang mana kelompok 3? Sebelah sini ya. Kelompok 3. Kelompok yang lain juga hebat, kelompok yang lain juga semuanya kerja keras ya. Tadi saya lihat aktivitasnya semangat semuanya ya. Oke, dan evaluasinya silakan buka handphonenya. Ya, handphonenya dicek di Google Classroom. Oke, Miss kasih waktu 3 menit cukup ya? Ya, 3 menit dari sekarang. Tidak ya? Kemudian untuk tugas pekan depan, oke, silakan kalian kerjakan di buku paket halaman 139 ya, berkaitan dengan sistem peredaran darah. Kita sekalian di rumah ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi berkaitan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi silakan di rumah kalian baca-baca terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Bayu, silakan. Alhamdulillah ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.